Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Minardi, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, periode Angkatan 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, khususnya manajemen ASN, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan. Manajemen ASN adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Bedanya manajemen biasa sama manajemen ASN apa ya? Manajemen pegawai negeri sipil itu sendiri adalah pengelola pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar tersebut ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan terakhir, anti korupsi. Kemudian ada etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Siapakah ASN itu? ASN itu terdiri dari 2. Yang pertama PNS, yang kedua PPPK atau P3K. PNS yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, PPPK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menjadi seorang PNS tentunya harus lulus pelatihan dasar CPNS dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian setelah jadi PNS, kita akan menerima hak dan kewajiban. Apa saja hak kewajiban seorang PNS, yaitu berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, pensiun atau jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak dan kewajiban PNS dan P3K sama saja, hanya yang membedakan adalah P3K tidak memiliki tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua. Namun, sebelum PNS menerima hak juga wajib memenuhi kewajiban untuk melaksanakan fungsi sebagai seorang ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai profesi ASN bekerja harus berlandasan kode etik ASN, yaitu yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.